Sungguh cantik orang India, nari-nari di layar kaca. Jawablah salam saya wahai saudara, sebelum salam tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah, tiada kata yang lebih mulia diucapkan oleh lisan kita kecuali kata-kata puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada yang Allah ciptakan panjang, ada yang pendek. Ada yang Allah ciptakan gemuk, ada yang kurus. Ada yang Allah ciptakan hitam, ada yang putih. Untuk itu, coba kita bayangkan jikalau Allah menciptakan kita semua manusia dalam keadaan hitam, maka tentu dunia ini akan terasa gelap. Dan coba kita bayangkan jikalau semua manusia Allah ciptakan gendut, maka dunia ini terasa sempit. Untuk itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita berpasang-pasangan sehingga kita dapat memilih, kita dapat menentukan siapa idaman hati kita. Ingat, cinta cantik bukanlah dari rupa, tapi cantik hadir ketika ada rasa cinta. Kemudian selawat beriringan dengan salam. Marilah kita ajarkan kepada seorang idola, bukanlah pemain bola, seorang pemimpin yang pandai dalam pemimpin, ialah Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau merupakan suri tauladan bagi kita daripada akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya, perjuangannya, dan yang paling penting ilmunya, sehingga dia dapat melaksanakan tugas yang sangat mulia. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian saya anak tangga besi pergi dari sana ke sini ini mendapatkan gelar santri, tidak akan lupa mengatakan kata-kata penghormatan saya. Al-Mukarram, Syekhul Kiram wal Muhtaram, seorang hamba Allah yang hatinya sangat luar biasa, yang hatinya sangat mulia, yang rela merekrut anak-anak dari luar daerah Indonesia, dari Aceh ini dibawanya ke daerah Hamini. Demi apa? Demi mendapatkan pendidikan gratis. Siapakah dia? Dialah abi kita bersama, Abi Umar dari LCMA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneruskan melapangkan rezekinya dan memudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati dan yang saya hormati Ustadz wal Ustadzah yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya demi mendidik dan membina kita semua. Dan yang saya hormati kembali para abang-abang Osdam yang telah senantiasa membela dan membantu ustadz-ustadz yang ada di sini. Dan yang saya cintai para teman-teman, para hadirin yang saya cintai, dan yang saya segani para finalis-finalis pada malam yang berbahagia ini. Adapun saya berdiri di sini hanya ingin membawakan sebuah mata acara yang saya beri judul bola. Bicara tentang bola tentu asing lagi bagi kita. Di mana-mana dan di negara manapun pasti ada yang namanya bola. Pantas saja Pak Ronaldo hobi bola, pantas saja Pak Messi hobi bola, dan bahkan saya pun hobi bola. Akan tetapi bola yang saya maksud di sini bukanlah bola yang ditendang sana, tendang kemari, terjang sana, terjang sini, bawa sana, bawa sini, dan kotak-atik bola shooting gol 1-0. Akan tetapi bola di sini yang saya maksud adalah banyak orang lupa agama. Bapak Dewan Hakim yang arif
dan bijaksana. Di zaman sekarang ini, zaman di mana manusia berlomba-lomba akan dunia, harta, pangkat, jabatan, dan cinta, semua orang memperebutkannya. Bahkan rela mati-matian mengorbankan nyawanya demi meraih nikmat dunia dan tidak memikirkan nikmatnya akhirat. Padahal dunia hanyalah tempat sementara yang mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Api neraka yang panasnya sangat luar biasa, tidak sebanding dengan api sempurna, apalagi api mustika yang panasnya hanya di bibir saja. Ini yang dikatakan akhir zaman, di mana banyak manusia yang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa akan kewajibannya. Karena Allah telah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri, siapa kita, siapa dia, kenapa, bagaimana, dan apa. Lupa segalanya karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba dan Dia adalah Tuhan alam semesta, dan tujuan kita berada di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Agar apa? Agar memperoleh oleh-oleh yang nanti bisa kita bawa ke akhirat, agar tidak masuk ke dalam api neraka. Ingat, ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini hanya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apabila baik tanaman kita di dunia, baik amal kita, baik tingkah laku kita di dunia, ibarat kata apabila kita menanam sebuah bunga yang kita rawat seperti anak sendiri, kita siram, kita jaga, kita rawat, dan pada akhirnya dia menjadi bunga yang mekar indah dan semua orang akan memperebutkannya. Namun sebaliknya, apabila buruk tanaman kita, buruk akhlak kita, buruk pekerjaan kita di dalam dunia, maka buruk pula yang kita terima. Ibarat kata kita menanam sebuah bunga yang kita biarkan begitu saja, dan pada akhirnya dia akan layu dan mati teranggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim yang sejati sepatutnya menjadikan kampung akhirat menjadi target utama yang harus diraih yang dan dituju. Dengan apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Setelah lahir ke dunia menjadi anak-anak, setelah menjadi anak-anak menjadi remaja, setelah menjadi remaja menjadi dewasa, setelah menjadi dewasa menikah. Setelah menikah punya anak, setelah punya anak punya cucu, dan setelah punya cucu mati, tinggal tambah pangkat menjadi almarhum, nama menjadi panjang, jenazah harus didendam dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah dalam kubur tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Di dalam kubur kita minta tolong, tolong siapa menolong. Hukum Tuhan berlaku, adakah hartamu, adakah temanmu, adakah keluargamu selain kamu. Di dalam kubur tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali hanya amal ibadah yang ada bisa menolong kita. Ketika berada dalam kubur, barulah datang penyesalan bagi orang-orang yang lalai kepada dunia, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku hidup satu detik saja dalam dunia, niscaya aku akan beribadah kepadamu. Tapi waktu sudah berlalu,
yang berlalu tidak akan ulang kembali. Sungguh 1000 sayang mereka akan sisa dalam kubur. Ingat, hidup hanya sekali. Hiduplah yang berarti. Jangan pergi ke sana ke sini tidak arti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tak ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Sebelum saya turun dari sini, ada pantun akan berkata, saya tak takut melawan singa. Pernah saya lihat gambar-gambar buaya. Saya tak takut bersembara, kalah dan menang soal biasa. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.